HSBC, terus Bank of China. Wah, langsung inbox, langsung telepon. Orang HSBC saya, HSBC Bank of China ini di bawah rumah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini bikin video yang kedua ya. Tadi sudah bikin yang tadi, sekarang bikin video lagi. Sekalian mumpung saya ada waktu, karena saya sekarang mendekati akhir-akhir finish, itu pekerjaan semakin numpuk di rumah, semakin repot ya. Kita ada kesempatan ya kita bikin ya. Di sini sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman subscriber Sinar yang selalu support, selalu dukung, selalu berkomentar positif. Yang bagi yang berkomentar negatif itu saya jadikan motivasi buat saya ya. Sekali lagi buat kakak-kakaknya untuk bikin konten itu, untuk berpakaian itu bebas ya, terserah. Kita pribadi mau pakai apa, mau pakai hijab atau enggak itu terserah ya. Tapi ya kembali lagi ke kakak semua, kalau mau berkomentar segitu ya silakan, itu hak kakak kalian. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua, tidak kurang suatu apapun ya. Gimana nih puasa, masih lancar ya? Tetap semangat ya, alhamdulillah kita diberi umur panjang sampai lagi ketemu lagi bulan Ramadan ya. Ini mungkin bikin video hari ini dua ya, mungkin berpakaian sama, hijab sama, tempat pun sama ya, karena ya itu kesibukan kerja, semakin kesini kerjaanku semakin semakin banyak gitu kan. Nah di sini saya hanya ingin buat teman-teman yang inbox, banyak banget inbox ya di sini ya. Mohon maaf kakak belum bisa buka inbox satu persatu karena inbox itu sangat numpuk ya. Untuk pemesanan ya, walaupun saya tidak menggunakan nilai itu, tapi alhamdulillah ya, kakak-kakak udah mau pesan, udah mau order di Sinar Collection ini, walaupun dengan harga kesepakatan ya. Untuk sementara sekarang sebelum open minute ya, kita menggunakan harga kesepakatan dulu ya, karena saya juga masih masih bingung koin yang udah saya tampung itu dijualnya kemana ya. Saya bilang sih hitung-hitung celengan aja lah, hitung-hitung tabungan gitu kan, hitung-hitung aset aja gitu, seperti itu. Dan yang pesan baju, pesan apa, sabar dulu ya kak, kita nunggu bukan nunggu antri dulu, bukan antrian, ini di sini nggak ada antrian, cuma ya kita ngelihat kondisi dulu, ngelihat situasi dulu gitu kan. Kita nyari-nyari misalkan kakak yang di Banyuwangi atau yang di Bandung atau yang di luar Jawa gitu kan, kita menyesuaikan dulu. Misalkan di luar Jawa beras itu harganya berapa, misalkan di Bandung itu beras harganya berapa, terus di Jawa misalkan di Kalimantan atau di mana gitu kan, harga beras berapa, kita menyesuaikan dulu harga beras ya. Tetap di Sinar Collection itu untuk beras ya 1 kilo 1 koin ya, seperti itu. Entah itu berasnya harganya 20.000, entah harga berasnya itu 18, pokoknya 1 kilo beras 1 koin. Ini pun di sini tidak ada paksaan ya. Jika ada yang mau silahkan. Saya nggak apa-apa dibilang orang penyerok, saya nggak apa-apa dibilang sama orang itu menindas, saya nggak jadi masalah ya. Itu risiko saya yang harus tanggung. Karena apa? Di dalam enclosed minded ini itu hak kita. Intinya kita sebagai vendor, misalkan kakak ini vendor, kakak ini menjual barangnya itu, produknya ke saya, misalkan mau nggak ini Sinar harganya sekian, misalkan satu baju 100 pi ya, kalau saya mau ya saya akan beli. Itulah contoh seperti itu ya. Tapi bukan berarti kita mengabaikan dengan nilai itu ya. Itu kemampuan saya hanya sebatas itu ya, hanya sebatas sembako. Nah di sini banyak banget yang menanyakan, kak saya mau barter HP untuk untuk elektronik kayak HP, kayak apa, motor, apalagi motor ya. Saya belum dulu ya, karena untuk saat ini saya melayani dengan sembako aja saya hampir keteteran. Karena apa ya, sekarang saya uang nggak, maksudnya uangnya masih uang pribadi kan gitu ya. Alhamdulillah ya, kita bisa berbagi, bisa orang-orang itu yang teman-teman kita yang nambang koin pay itu bisa menikmati hasil penambangannya itu. Oh bener ya, koin pi ini bisa ditransaksikan. Oh bener, koin pi ini bisa dibelikan sama beras. Jadi kan hitungan kalau menurut saya pribadi ya, pikirannya orang bodoh, orang awam, orang baru tahu kripto gitu kan, belum tahu benar-benar kripto itu seperti apa. Mereka itu sangat bahagia, sangat senang dengan makin semangat gitu untuk klik petirnya. Daripada teman-teman banyak yang bilang sama saya itu, daripada cuma hambur-hambur dengan
iming-iming dengan kemewahan, mobil mewah, apa sih, rumah mewah, emas banyak, ini, tapi tidak ada bukti. Lebih baik saya barter sembako, katanya 10 kilo beras, 10 kilo beras dengan 10 koin, atau 2 kilo minyak dengan 4 koin. Udah ada bukti, udah nyata, mereka kan bilangnya seperti itu. Ini kata mereka ya, bukan saya. Saya sebagai vendor ya, is okay, nggak jadi masalah gitu. Kalau mereka suka, ya saya pun layanin. Kalau mereka tidak suka, ya saya nggak bakal melayani. Kan sebelum itu juga saya menawarkan, Kak, di Sinar Collection itu untuk sekarang di dalam enclosed my unit harga masih kesepakatan. Kalau kata dia, oh nggak apa-apa teh, yang penting punya beras, yang penting bisa makan, ya oke. Tapi kalau misalkan ada kakak yang Kak, contoh kemarin banyak juga yang menolak ya, teh kemahalan itu. Saya jelaskan, saya tidak ada paksaan untuk berbelanja di saya, gitu kan. Bagi yang mau aja silahkan, karena kebutuhan orang itu beda-beda, ya kan. Misalkan kakak yang satu tidak dibutuhkan nih beras, butuhnya itu mobil mewah, ya otomatis nggak bakalan jadi barter beras. Tapi kakaknya yang satu ini, saya mah butuhnya beras, yang penting bisa makan, keluarga punya beras udah tenang. Apalagi sekarang menghadapi bulan Ramadan, di Indo udah banjir, belum panen, ada yang belum panen juga, yang terus kebanjiran juga. Ya apa salahnya ada koin pay, kita manfaatkan koin pay itu, walaupun dengan harga kesepakatan. Tapi bukan berarti saya memaksa kalian untuk berbelanja di Sinar Collection, tidak ya. Cobalah dari sekarang kemanfaatan koin pay itu di mana. Kalian apa sih kalian itu pasti tahu manfaatnya koin pay itu untuk saat ini dalam enclosed my unit, untuk kebutuhan sendiri itu pasti tahu. Misalkan nggak punya token listrik, misalkan Mbak Sinar, saya nggak punya token listrik nih, saya barter berapa token, misalkan 100 token, misalkan saya contohkan, misalkan mau nggak nih 100 token itu dengan 10 koin, misalkan mau, ya udah. Banyak di luar sana teman saya yang udah melakukan transaksi, itu 100 token itu dibayar dengan 20 koin, 30 koin, itu 100 token listrik loh. Ya, tapi bukan berarti saya ingin, oh kalian itu berbelanja di kita semua, oh tidak. Silakan bagi yang mau, silakan bagi yang enggak juga ya enggak jadi masalah ya. Ini ada satu pertanyaan saya jawab di sini tadi karena belum bisa jawab ya. Ini ada ya. Bikin grup WA atau Telegram, Kak. Untuk Telegram udah ada, tapi ini belum bisa dipublikasikan untuk Telegramnya ya, karena saya tidak mau teman-temannya masuk ke Telegram saya, cuma saya masih karena saya sendiri belum ready full gitu kan, belum ready global, jadi belum bisa dibuka untuk umum ya. Kalau emang mau cari aja, mau gabung sekarang. Saya sekarang tidak menyematkan lagi link Telegram, tapi dulu pernah ada, nggak tahu di video yang mana, cari aja di setiap video itu ada link Telegram saya, link grup Telegram Sinar Collection ya. Nah, di sisi lain ya, itu kakak udah dijawab, mudah-mudahan terjawabnya. Nah, di sisi lain kita jadi pionir, harusnya jadi pionir yang cerdas ya. Jangan mau diombang-ambing, apalagi sekarang enggak yang kemarin dengar mau cair 2 minggu lagi Ramadan gitu kan, dengan koin sekian itu udah cair belum? Kita sebagai pionir harus cerdas, kawan. Saya tegaskan, harus cerdas. Sayangi koin kita, daripada ikut-ikutan kayak gitu, lebih baik punya uang 300, punya uang 200 buat beli makan aja udah ya. Buat teman-teman semua, pokoknya saya berpesan buat teman-teman, tidak pernah bosan saya untuk berpesan, jangan mau diiming-iming dengan hal-hal yang belum pasti. Jangan mau orang ngomong itu ikut, orang ngomong ini ikut. Jangan seperti itu. Kita sebagai pionir, kita yang punya akun, kita yang punya koin, kita yang menentukan koin itu mau diapain. Ya kan? Kita intinya, apalagi mudah-mudahan besok benar tanggal 14 ini open my unit ya. Kita berharap seperti itu, semua berharap seperti itu. Tanggal 14 ini open my unit. Tapi saya masih bingung, kalau misalkan tanggal 14 open my unit, ini mau gimana gitu. Koin kita tuh mau diapain gitu loh. Karena apa?
mau dibelikan rumah juga yang udah dipesan, udah di list-listan itu belum bisa. Karena nggak mungkin pas begitu open minded jedet, misalkan besok tanggal 14 open minded dengan nilainya harga GCP. Sedangkan platform sendiri ini apa sih, emang mungkin persiapan udah ada gitu kan. Tapi nggak mungkin langsung hari apa sih, misalkan besok tanggal 14 open minded harga nilai GCP. Wah, langsung pionir itu nyerbu ke satu platform. Saya pengen bikin rumah, saya beli mobil. Nggak mungkin. Makanya kita berpikir dengan logis. Santuy aja, nggak usah gerasak gerusuk, nggak usah takut nggak kebagian emas, takut nggak kebagian properti, takut nggak kebagian berangkat umroh, takut nggak kebagian berangkat haji. Jangan takut. Karena apa? Karena setelah open minded, setelah Coinbase itu ada nilainya, semua platform yang tadinya tersembunyi jadi kelihatan. Bahkan di Sinar Collection sendiri, kayak umroh, hajian, properti, kayak otomotif, kayak emas, itu semuanya sudah disiapkan. Cuma kita nggak terlalu bergembor-gembor sekarang. Karena apa? Karena open minded aja belum. Ya makanya kenapa kita mendahulukan dengan produk UMKM, yaitu dengan sembako. Ya, kalau di Sinar Collection seperti itu. Buat apa kita menggembor-gembor dengan harga dengan wah setelah open minded, itu kan ada kata setelah open minded. Ya kan? Setelah open minded kan, bukan di enclose minded. Ya kan, banyak yang bertanya nih gara-gara kemarin di Malaysia itu kan ada barter. Mbak Sinar, di Malaysia udah ada barter katanya. Gimana ini di Hong Kong? Di Hong Kong aman. Di Hong Kong belum ada perkembangan. Hong Kong negara silent. Ya, belum ada di sini. Kemarin lagi ada tulisan-tulisan, wah ini HSBC, terus Bank of China. Wah, langsung inbox, langsung telepon. Orang HSBC Bank of China ini di bawah rumah saya. Toh kalau emang udah benar terjadi, gampang, saya tinggal melalui majikan saya, walaupun saya belum punya rekeningnya, minta tolong sama beliau, bisa. Santai aja kawan, kalau emang di sini udah siap, udah semua, misalkan HSBC atau BOC udah bisa menukarkan koin Pi. Nah kalau kata saya, nah ini bukan ditukarkan, cuma ya ditukarkannya dengan uang fiat, uang di negara masing-masing. Itu mungkin ya dalam penukaran itu. Karena apa? Karena Pi ini uang gitu loh. Kenapa dibilang uang sekarang? Orang nggak punya uang, mereka bisa beli baju dengan koin Pi. Mereka nggak punya uang, bisa beli beras dengan koin Pi. Mereka nggak punya uang, mereka bisa beli TV dengan koin Pi. Itu cuma digunakan dengan sesama pioner gitu. Sebenarnya ini uang. Nah buat teman-teman, jangan khawatir jika di sini HSBC atau BOC, insya Allah kita di sini punya komunitas walaupun sedikit. Insya Allah kita nanti akan rundingkan dulu, akan edukasi dulu dengan teman-teman. Andai kata udah bisa di sini, ini gimana, pasti kita sedikit banyaknya kita akan bantu untuk yang di Indonesia. Karena di Indonesia juga sama-sama pioner. Ya, mungkin hari ini ocehan-ocehan hari ini sekali lagi, jadilah pioner yang cerdas, jaga akun, jaga prasandi ya. Jangan sampai prasandi hilang. Ya, kalau prasandi hilang itu hilanglah aset kita. Jaga akun benar-benar, karena Pi Network ini aset masa depan kita, bisa diwariskan ke anak cucu kita. Ya, tergantung kitanya. Kalau kitanya nggak ngehambur-hambur ya bisa. Ya kan? Oke, mungkin sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika bermanfaat video ini, silakan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.